ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususnya Sayyid Ahmad Al-Hashim. أعوذ بالله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من حق الوالد على ولده أن يعلمه الكتابة وأن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ. Inna sesungguhnya itu min haqqil walid, termasuk haknya walid ala waladihi, wajib dipenuhi atas anaknya. Nah gitu ya. Hakil walid, hakin ala itu artinya sama dengan kewajiban walid ala waladi. Hakil walid ala, hak yang harus dipenuhi kepada waladihi. Apa itu? Kewajiban orang tua atas anaknya, hak anak atas orang tua, kewajiban orang tua atas anaknya itu ayu alimahul kitabata. Ayu alimah itu mulang mengajar sekolah ru'in walad al-kitabata menulis, wa ayyuh sida itu bagus di sekolah walid ismahu namanya. Makanya kamu harus tahu, harus tanya ke orang tua sejarahnya kenapa kamu dikasih nama itu, ya. Di situ sumber doa bagi kamu tuh di situ, tafa'ulannya di sana. Kenapa orang tua? Yang penting itu bukan makna dari nama, tapi sejarah mengapa nama itu muncul. Yang penting, ya, konstruk sejarah. Kalau makna kan bisa di mana aja, tapi kenapa itu berkelindan? Kalau dalam telaah hermeneutik itu makna itu berkelindan dengan konteks. Nah, teks itu berkelindan dengan persoalan konteks, dan itu berhubungan dengan pembaca. Ya, teks nama itu lahir dalam situasi seperti apa, dan bagaimana orang tua memberi makna terhadap teks nama itu penting itu. Ya, kamu harus tahu konstruk sejarahnya. Kalau artinya bisa banyak, tapi konstruk sejarah itu menentukan makna dari nama itu. Itulah kamu, si aku itu ya nama itu, di balik nama itu kamu. Ya. Wa ayyuzawwijahu idza balagha. Wa ayyuzawwijahu, dan itu menikahkan sapa walid hu ing walad idza balagha, ketika sudah balik. Maksudnya balagha itu sudah nyampe balik. Itu haknya orang tua terhadap anak. Nah, dari nyekolahkan bahasanya, ngasih nama yang baik dan menikahkan. Setelah itu lepas sudah haknya orang tua, ya, kan dia sudah mati. Inna minas sunnati ayyakhruja rajulu ma'as udhaifihi ila dzalika.
Inna minas sunnah, sesungguhnya iku minas sunnati, setengah saking sunnah, dianggap perbuatan sunnah, ayah rudaya tobetu sopo ar-rajul wong lanang ma'adhaifihi serta tamu ni rajul, mengantarkan ila babindar, mengantar pulang tamu sampai ke pintu depan, itu masuk sunnah ya. Jangan ditinggal di dalam kalau tamunya pulang sendiri, bagian dari sunnah. Dan itu adaptif, ternyata masuk juga nilai-nilai tradisi yang berkembang di sini gitu. Mengantar sampai pintu depan. Kenapa? Karena tamu itu datang membawa berkah, membawa rezeki, pulang membawa dosa-dosa kita. Kita berterima kasih pada tamu. Dosa-dosa bisa dibawa pergi oleh tamu. Inna min syarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula. Inna sesungguhnya itu min syarrin nas, setengah saking jelek-jeleknya manusia, indallah dalam mensabihi Allah. Apa nih manzilatan panggonane, apa nih manzilatan kedudukan, tempatnya yaumal qiyamati, dalam hari kiamat, iku ar-rajula. Oh, sopo ar-rajula. Inna jadi isimnya inna, taksibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna iku min syarrin nas, opo sopo ar-rajula. Yufdi ila imra'atihi, yufdi kamu ngumpuli istrinya. Yufdi kamu pulih sapa rajul ila imra'atihi, mari istrinya rajul, wa tufdi layang juga, wa tufdi sapa imra'ah ilaihi mari rajul. Maksudnya sudah saling gitu ya, kedua belah pihak sudah berhubungan intim, saling menikmati, yang laki dan yang perempuan. Yufdi rajulnya, wa tufdi imro'ahnya ya. Tapi summa yang suruh moko kare-kare menyebarkan lepo rajul sirroha yang rahasiane imro'ah. Nah ini orang paling jelek tempatnya, besok hari yaumul qiyamah, orang laki-laki yang sudah mengumpuli istrinya, demikian dengan istrinya sudah berhubungan, kemudian dia mulutnya ember ya. Jangan sekali-kali menceritakan rumah tangga kepada siapapun, atau kepada orang tua jangan. Yang dikeluarkan itu yang baik-baik saja, yang tidak baik cukup berdua ya. Kalau berumah tangga itu begitu, itu sudah kehidupan kita, private, itu sangat private itu. Jangan sekali-kali kita terpancing ikut-ikut menceritakan, apalagi yang itu ya, karena hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Istri kita itu ya muru'ah, pasangan itu baju bagi pasangan, harus saling menjaga. Innallaha ta'ala yuhibbus sahla qalil. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala iku yuhibbu senang sapa Allah as-sahla
wong kang mudah gampang. Wong kang muda itu maksudnya ya tidak Innallaha ta'ala itu yuhibbus sahla at-taliq. At-taliq itu apa ya? Wajahnya selalu tersenyum itu apa namanya? Apa bahasanya itu? Sebutannya orang yang lainnya itu sumringah, berseri-seri. Ngelihat wajah itu senang apa? Tersenyum terus, tidak berubah. Itu yang susah ya. Hebat orang bisa seperti itu. Menyenangkan orang yang melihat. Meskipun mungkin perasaannya tidak senang, tapi mampu menutupi. Itu hebat orang begitu. Ya, antara perasaannya dengan wajahnya. Masalah wajah itu cerminan dari perasaan. Kok mampu? Wah, itu orang hebat itu. Satu sisi. Biasanya orang yang bisa begitu itu siapa? Aktor, ya, artis, itu artis sinetron, ahli bersandiwara, gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan kamu mampu selalu ceria di hadapan orang, seberapa pedih pun kehidupan kamu, tapi kamu selalu tampil ceria, karena keceriaan kamu itu sedekah bagi orang yang melihat. Ya kan? Orang melihat orang senang itu kan senang. Kalau melihat wajahnya redup kan repot orang begitu. Wah, sudah 5 waktu ini ada masalah berarti. Ya. Kalau kamu bisa selalu tampil terlihat tidak berubah, apa? Acir, ya, acir bahasa apa nih? Wajahnya acir, acir, bahasa apa itu? Coba tuh, atolik itu wajahnya ya sumringah, berseri-seri, nggak bisa dibuat-buat itu. Kalau dibuat-buat kaku nanti. Karena itu memang dari pancaran aura jiwanya itu hebat. Biasanya punya teman begitu tuh ada, tapi jarang sekali. Atolik gitu ya. Gak berubah, wajah itu gak berubah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, senang sama Allah ar-rifqa, pelan-pelan fil amri, dalam persoalan kullihi wasakabene. Apa maksudnya pelan-pelan itu? Alon-alon itu maksudnya hati-hati. Allah senang segala sesuatu itu dikerjakan dengan hati-hati, gak usah kesusu. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hati wa kariha lakum. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu harrama, mengharamkan sapa Allah alaikum ing atase sira akeh uquqal ummahat, menyiksa. Uquqal ummahat, menyiksa orang tua, ibu. Menyiksa ibu itu tidak harus fisik. Awakmu turun tok nang pondok itu bagian dari uququl walidain itu. Ya, seakan orang tuanya dikirimin surah turun tok. Kalau kamu ibadah, kamu belajar, auranya itu sampai ke orang tua. Kalau ingin menyenangkan orang tua, menggampangkan rezekinya orang tua, ya perbanyak ibadah, belajar di pondok. Itu cara kamu membantu orang tua.
Jangan dibantu, wis gak dungo, gak sholat, gak apa, turu aja. Akhirnya gelombang yang sampai ke orang tuanya apa? Gelombang hitam itu, gitu. Tambah rupok orang tuanya di rumah, susah. Kenapa? Gak ada kiriman cahaya dari anaknya. Ya, kalau bisa istiqomah ngaji, belajar itu ibadah. Kalau kamu belajar di pondok itu ibadah kan, pegang buku, gak usah dibuat, gak usah dibaca, pegang aja. Kalau dibaca nanti ngantuk, pegang aja sudah ibadah itu. Tapi diniati belajar. Apa? Kalau istri suruh main game. Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat itu ustawono saya kira mendem urip arek wedok wadon zaman jahiliyah. Tapi sekarang bukan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Apa yang ada sekarang? Anak bayi dimasukkan koper. Lebih parah lagi ya, bayi baru lahir loh dimasukkan koper, bahkan bukan koper, tas kresek. Ya Allah. Waman andan mencegah wahati lan jaluk wakali halang sengit lakum paring sirah. Wakali halang sengit bentuk sapa Allah lakum paring sirah. Kila wa qala wa dal banat lan mendem urip-urip anak wadon wa man an wa hatir lan mencegah apa jenis jaluk pengemis. Wis gak apa? Gak ngekei ya jangan, gak usah ngusir. Ada orang minta, gak usah diusir. Ya, gak ngasih gitu aja, tapi gak usah ditambah. Sudah gak ngasih itu sudah menyakitkan kan? Orang itu berharap kita ngasih, ternyata nggak ngasih, sudah mengecewakan, kok masih ditambah, menyakitkan dengan perilaku kita. Nah, itu kan double. Waman anwa'ate mencegah orang yang minta-minta. Wa kariha lan sengit sapa Allah lakum maring sirake. Allah nggak suka kila wa qala. Kila wa qala itu orang yang banyak ngomong tapi tidak ada dasarnya. Kila itu menurut anu kola dari ini orang sinake ngomongin tetap terus. Kila wa kola orang yang banyak ngomong. Waktu seratus soali dan akeh takon jaluk. Wa itu atal mali dan menjanjikan harta. Itu al-mal itu kriterianya membelanjakan uang tidak untuk kebutuhan, namanya idoa. Dia ul-mal itu apa? Membelanjakan tasarruful mal ala ghairi hajatin, ala ghairi sabili hajatin, itu namanya dia ul-mal. Kamu gak perlu sandal, beli sandal, itu namanya itu al-mal. Kalau kamu butuh, meskipun berapapun, namanya butuh ya harus dipenuhi kebutuhan. Kalau kesenangan itu tidak harus dipenuhi. Memenuhi kesenangan sama dengan kita membar nafsu. Kalau membar nafsu itu sama dengan mengekang kebahagiaan. Itu konsekuensinya. Orang mengikutkan hawa nafsu, maka orang itu jauh dari rasa bahagia.
Kenapa? Karena orang yang mengikutkan hawa nafsunya itu, dia tidak akan pernah bersyukur. Hanya orang yang bersyukurlah yang akan merasakan kebahagiaan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jangan perbanyak kemauan agar kamu semakin bahagia hidupnya. Kalau ingin hidup bahagia, kurangi kesenangan itu, keinginan, kurangi keinginan. Itu berkorelasi positif antara keinginan, nafsu, memenuhi keinginan namanya idaatul amal. Inna Allah Ta'ala yudnil mu'minah wallahu a'lam. Al-Fatihah.